Kali ini kita akan membahas salah satu klub Liga Indonesia yang pernah mengalahkan klub Liga Inggris, yaitu dari klub kasta tertinggi Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal. Yang mengalahkannya itu adalah klub dari Galatama, yaitu Niak Mitra. Niak Mitra memang klub legendaris zamannya. Dia adalah klub raksasa yang sukses di era kompetisi Galatama. Klub sepak bola semi profesional yang pernah berdiri di kota Surabaya, yaitu pada tahun 1978. Klub ini bermula dari perkumpulan sepak bola karyawan perusahaan industri bioskop milik Alexander Wenas. Nama awalnya adalah Klub Mentos Surabaya, sesuai dengan nama kantor di mana para karyawan tersebut bekerja. Setelah rutin berlatih dan mematangkan diri, kemudian mencoba ikut Liga Internal Persebaya dan namanya berubah menjadi PS Mitra. Ketika menjadi anggota Klub Internal Persebaya, klub PS Mitra mampu meraih beberapa prestasi, antara lain juara kelas 2 Persebaya, juara kompetisi PUKS yaitu Persatuan Unit Karyawan Surabaya, dan juara kelas 1 Persebaya. Dalam laga uji coba melawan Warna Agung, mereka berhasil menahan klub dikuat di masanya itu dengan skor 1-1. Dari hasil itu membuat Wenas yang sebagai pemilik PS Mitra tergerak untuk lebih serius dan membuat PS Mitra menjadi klub sepak bola profesional. Namanya kemudian dibakukan menjadi Niak Mitra pada 14 Agustus 1978. Niak sendiri berasal dari singkatan dari New International Amusement Center, induk dari usaha Wenas. Jejak Niak Mitra dimulai pada tahun 1979. Niak Mitra mulai berkiprah di kompetisi Galatama yang pertama kali diputar. Di musim pertama, Warna Agung menjadi juara. Niak Mitra kemudian berbenah dan mematangkan skuad dan mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Setelah musim pertama gagal, Niak Mitra dengan meyakinkan menjadi juara kompetisi ini 2 musim berikutnya berturut-turut, dan Niak Mitra semakin perkasa sebagai klub dengan produktivitas tertinggi, yaitu pada musim 1981 atau 1982. Popularisme Niak Mitra semakin terdongkrak setelah menjadi juara di turnamen Piala Emas Aga Khan, yaitu pada tahun 1979 di Pakistan Timur atau sekarang disebut dengan negara Bangladesh. Sementara klub idolanya Surabaya lainnya, yaitu Persebaya, sedang mengalami penurunan prestasi. Turnamen Piala Emas Aga Khan sendiri sejak tahun 1960, Indonesia selalu mengirimkan wakilnya ke turnamen bergengsi ini, diantaranya PSM Makassar, PSM Medan, Persib Bandung, Jempol Aceh, Persebaya Surabaya, dan Niak Mitra. Dan Niak Mitra sendiri mengikuti turnamen ini pada tahun 1979. Niak Mitra menghadapi lawan-lawan tangguh terutama dari Korea Selatan dan Cina. Di babak penyisihan, Niak Mitra mengalahkan wakil dari Korea Selatan dengan skor 4-1. Di partai berikutnya mengalahkan dari wakil dari Cina dengan skor 2-1. Dan di final, Niak Mitra bertemu lagi dengan wakil dari Cina tersebut. Di partai puncak ini, Niak Mitra menang 4-2 lewat adu penalti. Kemenangan ini semakin lengkap setelah Dullah Rahim dinobatkan sebagai pemain terbaik. Niak Mitra semakin disukai dan mengalami zaman kemasan kala diperkuat pemain asing legendaris dari Singapura, yaitu Fandi Ahmad dan David Lee. Puncaknya itu saat menjuarai kompetisi Galatama, yaitu pertama pada tahun 1981-82 dan 1982-83 dan 1986-87. Kala itu Surabaya mempunyai 2 klub idola, yaitu Persebaya Surabaya dan klub Niak Mitra. Pada tahun 1983, Indonesia mendapatkan kesempatan berharga untuk dikunjungi salah satu tim bersejarah dari Inggris, yaitu Arsenal. Indonesia jadi negara terakhir dalam tur tersebut. 3 pertandingan dilakoni Arsenal selama lawatan di tanah air, namun tak ada yang menyangka laga terakhir mereka lakukan ini terus dikenang baik oleh Arsenal maupun sepak bola Indonesia. Saat itu Niak Mitra sukses mengalahkan Arsenal di laga persahabatan di Surabaya pada tahun 1983 yang disaksikan sekitar 30.000 penonton yang memadati Gelora 10 November, dan pertandingannya itu dimulai pada pukul 2 siang. Sebelum melawan klub asal Surabaya tersebut, London Utara tersebut telah bertemu dengan klub peserikata yaitu PSMS Medan dan salah satu lagi yaitu PSSI Selection dari PSSI. Saat menghadapi kedua kesebelasan tersebut, Arsenal sanggup menang telak dengan skor 3-0 dan 5-0. Namun dominasi Arsenal berakhir setelah takluk dengan 2 gol tanpa balas melawan Niak Mitra.
yang dicetak sendiri oleh Fandi Ahmad ke menit 37 dan Joko Malis menit 85. Arsenal sendiri diperkuat sejumlah pemain terbaiknya di kala itu seperti David O'Leary, Pat Jennings, Kenny Samson, Brian Talbot, Alan Sunderland, dan Graham Rix. Dan karena kelelahan pasca melewati musim kompetisi yang panjang dan suhu cukup panas, mereka akhirnya tak berkutik di hadapan pasukan Embastri, yaitu pelatih dari Niak Mitra. Kekalahannya itu pun membuat pelatih Arsenal yang saat itu yaitu Terry Neil menerangkan bahwa kami mengalami kekalahan 2-0 pada laga terakhir. Saat itu kami sudah kelelahan setelah menjalani musim yang panjang, mungkin juga terlalu sering terkena sinar matahari di Indonesia maksudnya untuk kami, kata pelatih dari Arsenal yaitu Terry Neil kala itu. Namun apapun terjadi, kemenangan tetaplah mutlak. Niak Mitra adalah salah satu klub legenda Indonesia yang pernah mengalahkan Arsenal. Dan pasca menjuarai Galatama 1982-83, PSSI mengeluarkan peraturan yang melarang setiap peserta memakai jasa pemain asing. Kebijakan itu terpaksa membuat Fandi Ahmad dan David Lee meninggalkan Surabaya. Fandi Ahmad sendiri menerima pinangan klub utama Belanda yaitu Groningen FC dan David Lee juga ikut meninggalkan Indonesia. Dan sementara pemain bintang lokal seperti Joko Malis juga pindah ke Yanita Utama Bogor, klub yang baru berganti nama. Niak Mitra sepertinya tak menduga jika pemain seniornya akan berbondong-bondong keluar. Proses regenerasi pemain juga tak berjalan mulus. Kerjasama antara pemain senior dan junior juga terhambat. Akibatnya permainan Niak Mitra menurun drastis. Kekalahan demi kekalahan diderita hingga para torcedor atau pendukung dari Niak Mitra perlahan meninggalkan arena. Dominasi Niak Mitra runtuh 4 musim berikutnya. Niak Mitra tak tentu arah. Perubahan total dilakukan dengan menyiapkan susunan pemain inti baru, dan hasilnya Niak Mitra bisa kembali di puncak dan meraih kampiun juara kompetisi Galatama 1987-1988. Namun 2 tahun pasca juara, klub ini kembali terguncang lagi karena aturan PSSI. Pemilik Niak Mitra itu Wenas mulai lelah dengan aturan yang menurutnya telah mengganggu eksistensi klub, yaitu aturan penggabungan kompetisi Liga Perserikatan dengan Liga Galatama. Klub yang pernah menaklukkan Arsenal ini resmi bubar pada 24 September 1990. Mereka menggelar pertandingan perpisahan, yaitu pamit kepada pendukung sitanya pada 1 Oktober 1990 bertempat di Gelora 10 November saat mempertemukan Niak Mitra melawan Johor Malaysia, dan Niak Mitra kalah 1-5. Niak Mitra sebenarnya pernah kembali berdiri dengan nama baru Mitra Surabaya, didanai oleh pemilik Jawa Post yaitu Dahlan Iskan, dan tetap mengikuti kompetisi Galatama hingga era Liginap sampai pada tahun 1999. Pada tahun yang sama, Mitra Surabaya mengalami kemunduran sehingga terdegradasi ke divisi 1 yang sekarang disebut dengan Liga 2. Ketika terdegradasi pada tahun 1999, Mitra Surabaya dibeli oleh Sulaiman HB, seorang pengusaha yang juga merupakan pemilik klub sepak bola Barito Putra dari Banjarmasin. Setelah berganti nama dan kepemilikan, Mitra Surabaya kemudian berganti nama menjadi Mitra Kalteng Putra dan berpindah markas ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada tahun 2003, Mitra Kalteng Putra mengalami kesulitan finansial kembali. Klub ini kembali dijual dan dibeli oleh pemerintahan Kutai Kartanegara dan sekaligus berganti nama menjadi Mitra Kartanegara yang bermarkas di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan. Dan Niak Mitra sendiri bermarkas di Stadion Gelora 10 November. Stadion Gelora 10 November atau Stadion Tambahsari adalah sebuah stadion multifungsi yang berlokasi di Kecamatan Tambahsari, Surabaya, Indonesia. Stadion ini berkapasitas 35.000 orang, dulu merupakan markas dari tim besar Surabaya yaitu Persebaya Surabaya. Stadion ini mulanya hanyalah sebuah lapangan biasa dan bernama Lapangan Tambahsari. Menurut beragam literatur yang ditelusuri, Lapangan Tambahsari eksis sebagai sebuah kompleks olahraga bagian dari proyek pembangunan di kota Surabaya pada tahun 1907 sampai dengan 1923. Pemerintahan Hindia Belanda membangunnya untuk dipergunakan bagi orang-orang Belanda yang mulai keranjingan olahraga pada awal abad ke-20-an. Setelah penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949, Lapangan Tambahsari diambil alih Persebaya Surabaya
dan berserang 5 tahun kemudian, lapangan Tambak-Sari direnovasi menjadi stadion. Mengutip surat kabar The Newswire 15 September 1994, renovasi diketuai arsitek seorang Tionghoa yaitu Insinyur Tan Giok Yau dan dibuka secara resmi dengan nama Stadion Tambak-Sari pada 11 September 1954 oleh Wali Kota Mustajab Tumo Windakdo. Dan jelang Pekan Olahraga Nasional yang ke-7 1999 ataupun yang ke-7, Tambak-Sari kembali dipercantik dan 1000 stadion direnovasi menjadi bertingkat. Dan renovasi berjalan hampir setahun, dan dana untuk proses renovasi tersebut berasal dari Union Lotto Surya yaitu Lotre Totaliter Surabaya. Dalam peresmian renovasi tersebut, namanya juga ikut diganti menjadi Stadion Gelora 10 November. Nama tersebut diambil dari spirit perjuangan Ari-Ari Suboyo pada tahap pertempuran 10 November 1945. Tutur Rojali, seorang penulis Tionghoa Surabaya dalam sepak bola 1995-1942 dan mewarisi sepak bola, budaya dan kebangsaan Indonesia. Uniknya, renovasi yang dilakukan Stadion 10 November ini tidak menghilangkan beberapa pohon angsana yang ada di sekitar lapangan. Pohon-pohon itu difungsikan sebagai atap alami mengingat panasnya cuaca kota Surabaya. Hingga saat ini pohon-pohon tersebut tetap berdiri di atas tribun penonton baik di sisi timur, selatan maupun utara. Dan renovasi Stadion 10 November kembali dilakukan menuju stadionnya akan menjadikan venue pendamping saat Piala Dunia umur 20 2021. Jadi itulah salah satu sedikit ulasan tentang Niak Mitra yang pernah mengalahkan klub besar dari Liga Inggris yaitu Liga Premier Inggris yaitu Arsenal atau Liga Under. Sekian dan terima kasih.